Halo semuanya, kembali di sini kita akan membahas soal-soal sesuai dengan topik yang sudah pernah ditanyakan di UTBK. Kali ini yang akan kita angkat adalah topik tentang fungsi. Nah, tahun lalu 2019 topik tentang fungsi ini banyak ditanyakan di soal UTBK-nya, ya, di TPS-nya. Nah, apakah itu grafiknya, apakah itu jenis fungsinya, demikian juga fungsi komposisinya, ya, penggabungan daripada komposisinya. Nah, kali ini kita akan mengulas tuntas tentang fungsi, ya, apa saja yang sudah ditanya, demikian juga kita akan kunci informasinya, apa yang belum ditanya dari fungsi ini. Nah, ini akan besar kemungkinannya akan ditanyakan di UTBK tahun 2020, ya. Nah, jadi jangan dilewatkan sedikit pun videonya, tonton sampai habis, ya. Ini hanya 10 soal saja, mudah-mudahan bisa mengunci informasi tentang topik fungsi komposisi, ya, fungsi dan komposisi fungsi. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini disebutkan pada soal yang pertama, manakah di bawah ini yang merupakan fungsi subjektif, ya. Nah, jadi teman-teman, pada video yang sebelumnya ini juga sudah saya angkat tentang yang namanya jenis-jenis daripada fungsi. Bisa nanti lihat di linknya, ya. Nanti akan saya keluarkan linknya. Nah, itu tentang fungsi, ya. Nah, ini fungsi subjektif, ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi subjektif? Nah, ini bagian daripada jenis fungsi itu sebenarnya ada 3. Ada subjektif, ada bijektif, dan injektif, ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di video yang sebelumnya. Nah, di sini kita lihat yang dimaksud dengan fungsi subjektif. Nah, kita ambil pengertian daripada fungsi itu sendiri. Fungsi terdiri dari domain dan kodomain, ya. Ada yang dimaksud dengan domain dan ada yang dimaksud juga di sini adalah kodomainnya, ya, kodomain. Nah, kalau dikatakan fungsi domain itu, ingat syaratnya apa? Harus dipetakan semuanya, ya. Jadi semua itu harus terpetakan, nggak ada yang nggak terpetakan domainnya, ya. Nah, kemudian tepat 1 kali, nggak boleh lebih dari 1, ya, nggak boleh lebih dari 1. Nah, kemudian kalau untuk yang namanya fungsi subjektif ini, kodomainnya itu semua harus menjadi range hasilnya, ya, range hasilnya. Berarti artinya di sini kodomain itu semuanya menjadi hasil daripada pemetaan juga, ya. Nah, itu kita sebut dengan yang namanya fungsi subjektif, ya. Nah, ingat yang namanya fungsi selalu ada domain dan kodomain. Domain itu adalah daerah asal, ini domain, ini kodomain. Demikian semuanya, ya, ini domain, ini kodomain. Nah, kodomainnya harus terpetakan semua. Yang mana di sini yang merupakan kodomainnya yang semuanya terpetakan. Kalau kita perhatikan pilihan yang A, 1, 2, 3 adalah daerah asal domainnya. Kemudian kalau kita lihat daerah hasilnya ada yang belum terpetakan. Ini berarti bukan fungsi subjektif, tapi ini tetap dikatakan sebagai fungsi, ya. Ini tetap dikatakan fungsi. Nah, tapi ini bukan fungsi subjektif. Nah, yang B, kalau kita lihat yang B, ini semua anggota kodomainnya terpetakan dan semua daerah asalnya juga dipetakan. Nah, berarti inilah yang dikatakan dengan fungsi subjektif. Nah, coba kita lihat lagi yang C. Yang C ini ada anggota kodomainnya yang tidak dipetakan. Salah, ya. Nah, kemudian yang D, ini masih ada juga yang tidak dipetakan. Nah, kemudian yang E, semuanya memang terpetakan, ya kan? Nah, kalau kita lihat semuanya terpetakan, tapi ini tidak terpetakan syarat daripada domain yang dia langgar. Jadi ini tidak merupakan fungsi. Ini tidak merupakan fungsi yang E, ya. Ini tidak fungsi, ya. Jadi jawabnya yang dikatakan dengan subjektif, kodomainnya semuanya harus ada pasangannya di domain, ya. Nah, itu yang nomor 1. Kita lanjut yang berikut, yang nomor 2. Which of the following is a bijective function? Nah, jadi kalau di sini yang disebut dengan bijektif, tadi ada subjektif, ada bijektif, dan ada injektif, ya. Nah, fungsi bijektif adalah fungsi yang subjektif juga sekaligus injektif, ya. Nah, kalau fungsi injektif itu apa? Fungsi injektif adalah fungsi yang semua
anggota domain mempunyai pasangan yang berbeda ya pada fungsi kodomainnya, pada daerah kodomainnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada fungsi surjektif ini tadi ya. Ini adalah fungsi, tapi ini tidak boleh dikatakan dengan injektif karena ada daerah kodomainnya yang sama hasilnya, ya kan? Yang sama hasilnya. Nah, jadi ini tidak dikatakan sebagai fungsi injektif. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini dari jenis-jenis fungsi yang disebutkan ini, apabila X-nya kita masukkan. Nah, ingat kalau fungsi Y sama dengan Fx, ini adalah fungsi Y sama dengan Fx, ya kan? Nah, X inilah yang menjadi domain, daerah asalnya, ya kan? Nah, Y inilah yang menjadi range atau hasilnya, ya kan? Nah, jadi di sini kalau kita lihat, mana yang disebut dengan bijektif, mana daerah asalnya kalau kita buat sembarang, apakah negatif 5, negatif 3, atau 0, atau 1, 2, 3, sampai seterusnya, membuat nilainya berbeda, masing-masing nilainya berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi bijektif. Nah, sekarang coba kita perhatikan dari jawaban B terlebih dahulu. Y sama dengan X kuadrat tambah 3. Kalau X-nya kita masukkan sama dengan 1, maka hasilnya 1 tambah 3. Kalau X-nya kita masukkan negatif 1, hasilnya sama tidak? Hasilnya sama ya. Nah, berarti ini tidak merupakan fungsi bijektif itu tadi. Ya. Nah, kemudian yang C, ini juga sama. Kalau X-nya kita misalkan 1 atau negatif 2 dan 2, nah Y-nya itu nanti sama. Ya kan? Nah, demikian juga sinus. Ada saatnya nilai sinus X yang sama nilainya. X-nya itu berbeda, tapi nilainya sama. Contoh 30 dan 150, sinusnya sama. Demikian juga kosinus. Jadi jawabnya adalah yang A. Ya kan? Nah, kalau kita buat X-nya berbeda, berapapun itu, ya kan? Maka nanti nilainya juga akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Nah, itulah yang dikatakan dengan fungsi bijektif. Ya, itu yang dimaksud dengan fungsi bijektif. Nah, lengkapnya teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Nanti saya tunjukkan linknya. Nah, teman-teman bisa pelajari apa yang dimaksud dengan fungsi injektif, bijektif, dan surjektif. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 3. Di sini disebutkan, of the following graph, determine which is the odd function. Pertanyaannya adalah, kita disuruh menentukan mana yang merupakan fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, di sini teman-teman, kalau dikatakan fungsi Y adalah Fx menjadi fungsi ganjil, ya. Kalau dikatakan fungsi ganjil, berarti syaratnya F negatif X ini sama dengan negatif Fx. Ya, apa pengertian F negatif X? Ke fungsi Fx-nya itu nanti kita isi X-nya jadi negatif X. Kita sederhanakan fungsinya sama dengan negatif dari Fx. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kalau yang fungsi genap dikatakan fungsi genap Y sama dengan Fx-nya ya. Ini fungsi genap even function. Ini jika syaratnya F negatif X itu dia nggak ngaruh, tetap dia jadinya Fx gitu. Ya. Nah, jadi positif Fx. Nah, sekarang coba kita perhatikan dari fungsi-fungsinya. Sebenarnya kalau kita analisa dari bentuk kuadrat, kalau X kuadrat diganti X-nya negatif X, dikuadratin hasilnya tetap X kuadrat ya. Nah, inilah kira-kira contoh daripada fungsi genap. Nah, di sini kebetulan ada bentuk-bentuk kuadrat, itu berarti fungsi genap. Ini bentuk kuadrat, ini juga bentuk kuadrat, berarti ini adalah genap ya. Nah, yang kita tinggal uji di sini adalah A sama B, ya. Cara berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian kalau Y sama dengan mutlak dari X, ini juga teman-teman, kalau dimutlakin kan hasilnya yang negatif tetap positif, berarti ini adalah fungsi genap juga. Nah, jadi jawabnya adalah yang A. Boleh analisanya seperti itu, karena yang A ini sebenarnya kan sama dengan 1 per X pangkat negatif 1, ya. Nah, jadi kalau kita isi nanti X-nya negatif, berarti F negatif X, hasilnya adalah 1 per negatif X,
berarti ini sama dengan negatif 1 per X, berarti ini adalah negatif dari fx tadi. Berarti ini adalah fungsi ganjilnya. Itulah yang dikatakan dengan fungsi ganjil. Oke, kita lanjut lagi yang berikut, yang nomor 4. Pada gambar grafik di bawah ini, ya, manakah yang merupakan grafik fungsi X sama dengan Fy? Nah, kira-kira seperti itu teman-teman pertanyaannya. Nah, ingat, kalau dikatakan X sama dengan Fy, berarti ini domainnya apa? Domainnya adalah Y, ya. Kemudian range-nya yang menjadi hasil nanti di sini, range-nya adalah X, ya. Nah, ini yang menjadi range-nya adalah X. Nah, kemudian untuk pemahaman tentang fungsi yang sudah saya terangkan sebelumnya tadi, domain itu nggak boleh muncul 2 kali. Ya, nggak boleh muncul 2 kali. Range itu muncul 2 kali itu nggak masalah. Nah, atau cara cepatnya gini, cara cepat untuk melihat grafiknya yang mana, grafik fungsi X sama dengan Fy dan Y sama dengan Fx. Nah, kalau dikatakan X sama dengan Fy, ini cara melihatnya, tarik saja garis ya, tarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau dia Y sama dengan Fx nanti tarik garis sejajar sumbu Y. Nah, tarik garis yang sejajar terhadap sumbu X tapi mengenai grafiknya, ya. Atau terhadap grafiknya, kena pada grafiknya. Kemudian kesimpulannya nanti, grafik itu akan memotong garis tadi ya, maksudnya ya, garis tadi akan memotong grafik tepat hanya 1 kali, ya. Nah, coba kita tarik garis sejajar terhadap sumbu X, berarti yang horizontal ya. Nah, garis terhadap jawaban A ini, kalau kita tarik garis sejajar terhadap sumbu X, maka grafiknya dipotong 2 kali, ya. Jangan ditarik di sini, yang nggak ada gunanya, ya kan? Karena harus memotong grafiknya, ya. Nah, kalaupun contohnya kita tarik di bawah, ini udah bisa alat ujinya, dia akan motong 2 kali juga, ya. Nah, kemudian ada pertanyaannya, Pak, kalau dipotong di sini tuh gimana? Memang dia sekali, tapi ngapain di sini, kan bisa lagi yang lain, gitu ya. Nah, jadi yang A salah, kemudian ini juga salah, ini ya, ini juga semuanya salah ini, ya. Kalau sejajar terhadap sumbu X, grafiknya itu dipotong beberapa kali, ada yang 2, ada yang 3 atau lebih, ya. Nah, kalau yang D itu baru dia jawabannya, dia potong sekali grafiknya, ya kan? Nah, kalau kita tarik di sini juga dia potong 1 kali aja. Nah, berarti pilihannya adalah yang D. Itulah grafik X sama dengan Fy. Sebaliknya, teman-teman, kalau grafik itu yang dia tanya Y sama dengan Fx, ya, Y sama dengan Fx, berarti di grafiknya kita tarik garis yang sejajar terhadap sumbu Y. Dia potong 1 kali, betul? Ini juga sama, dia potong 1 kali, betul? Pak, di sini dia potong berkali-kali. Nah, ingat, ini kenali grafik ini namanya grafik eksponen. Grafik eksponensial itu nggak lurus, tapi dia melengkung seperti ini, ya. Melengkungnya itu memang landai sekali, ya. Ada di sini kelihatannya mirip, tapi ini sebenarnya mendekati sumbu Y, sampai mendekati banget dengan sumbu Y. Ini juga mendekati sumbu X. Ya, nah ini kalau kita tarik garis yang sejajar terhadap sumbu Y tadi, anggap ini sejajar ya, dia potong 1 kali. Nah, ini juga seperti itu, dia potong 1 kali. Ini juga seperti itu, dia potong 1 kali, berarti semuanya benar. Ya, pilihannya adalah semuanya benar. Yang E. Oke, kita lanjut lagi yang berikut. Find the largest possible domain of the following function. Fx-nya sama dengan akar. Nah, ingat, domain daripada suatu fungsi, kalau dia fungsinya akar, ya, kalau fungsi akar Y sama dengan akar daripada Fx, syaratnya itu yang di dalam akar Fx itu besar sama dengan 0. Nah, kalau dia fungsinya pecahan, karena ini digabung ya, akar dan pecahan, ingat kalau pecahan Fx dibagi Gx, syaratnya itu penyebutnya itu nggak boleh 0. Penyebutnya nggak boleh 0. Nah, jadi ini nanti yang kita iriskan yang menjadi himpunan penyelesaian dari fungsi yang disebutkan. Nah, satu persatu kita perhatikan dari bentuk akar. Bentuk akar yang di dalam akar itu semuanya per X tambah 1 ini harus besar sama dengan 0. Ya. Nah, yang di atas kalau kita faktorkan teman-teman,
X kuadrat dikurang 1 itu sangat lazim ya, bentuknya yang seperti itu. X kurang 1 dikali dengan X tambah 1. Nah, kemudian ini dibagi dengan X tambah 1 ya. Kemudian besar dari 0. Nah, ingat pada pertidaksamaan upayakan jangan sistem coret ya. Nah, sebenarnya bisa dicoret tapi nanti hati-hati ya. Pengertian daripada dicoret itu sebenarnya ada muncul 2 kali X pembuat nolnya. Jadi tepatnya itu analisanya lebih bagus. Ini kita ambil semuanya X pembuat nolnya. Yang pertama X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan minus 1 ya. Nah, jadi ini kita masukkan ke garis bilangan ya. Kita masukin ke garis bilangan, yaitu ada 1, ada negatif 1. Nah, kemudian pada garis bilangan ini ada 3 interval, ada 3 tempat atau kamar yang akan kita uji tandanya positif atau negatif ya. Nah, contoh kita uji salah satu nilai X yang ada pada interval tertentu. Contoh di sini ada kita uji 2 misalkan ya. Masukkan aja langsung ke sini ya, X-nya sama dengan 2. Hasilnya nanti apa, positif atau negatif ya. Nah, itu yang mau kita perhatikan. Coba kalau kita isi di sini yang pertama X-nya 2, 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3, positif ya. Jadi sebenarnya yang kita perhatikan itu adalah tandanya saja. 2 dikurang 1 positif, 2 ditambah 1 positif, 2 tambah 1 positif lagi. Nah, berarti positif di atas totalnya, di bawah juga positif. Positif bagi positif berarti hasilnya adalah positif ya. Nah, kita isi X-nya 0. Kita uji di interval ini X-nya sama dengan 0. Coba isi X-nya 0. 0 kurang 1 negatif. 0 tambah 1 positif. Hasilnya jadinya dikalikan negatif. Di atas negatif, di bawah 0 tambah 1 positif. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Ya kan? Nah, kita uji lagi. Coba teman-teman, X-nya di sini yang kita uji berapa? Yang paling gampang aja, negatif 2 ya. Negatif 2 dikurang 1, negatif ya. Negatif 2 tambah 1 juga negatif. Kemudian negatif dikali negatif di atas jadi positif. Di bawah negatif 2 tambah 1, negatif. Berarti positif bagi negatif hasilnya negatif ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Seandainya kalau dicoret tadi, ya kan, ini kan negatif di sini negatif lagi, ya kan? Nah, negatif dan negatif lagi. Jadi kalau di sini tandanya akan sama. Kalau dia dicoret seperti ini, itu artinya kan ada 2 kali muncul, ya. Nah, jadi tandanya itu biasanya akan sama kiri dan kanan. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa penyebutnya itu nggak boleh negatif 1 dari syarat pecahan, ya kan? Pecahan itu penyebutnya X tambah 1, X-nya juga nggak boleh negatif 1. Nah, kemudian kita perhatikan yang menjadi himpunan penyelesaian akhir sesuai dengan tanda pada pertidaksamaan akhir yang sudah kita sederhanakan tadi, yaitu X besar sama dengan 0. Berarti yang lebih besar dari 0 yang bertanda positif tadi. Yang positif itu tadi yang ini. Ya kan? Nah, itulah yang positif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X yang lebih besar dari 1. Ya. Pilihannya adalah yang C. Oke? Nah, mudah-mudahan dipahamin ya. Nah, nanti bisa diulang-ulang lagi. Oke, kita lanjut lagi yang berikut nomor 7. Di sini disebutkan ada sebuah fungsi f, y sama dengan b pangkat x. Kemudian b adalah bilangan positif. Nah, kemudian bentuk sederhana dari fungsi ini adalah, nah, ini teman-teman kita hanya disuruh menyederhanakan fungsinya saja. Ya, sebenarnya hanya disuruh menyederhanakan fungsi. Fungsi ini menjadi bentuk-bentuk pangkat. Ya, nah, kalau dikatakan f(x) kuadrat ditambah x, itu artinya apa? Pada fungsi fx, x-nya diganti dengan x kuadrat tambah x. Berarti b pangkat x kuadrat tambah x. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dikatakan fx tambah 1, ya ke fungsi fx tadi, atau fy tadi, ya kan, apapun fungsinya, ya kan, kita isilah pangkatnya itu menjadi, nah, sesuai fungsinya. Fx tambah 1 berarti b pangkat x tambah 1. Nah, kemudian bentuk ini adalah pecahan per, ya kan? Nah, berarti ini tinggal kita isi b pangkat x kuadrat tambah x
kemudian dibagi per B pangkat X tambah 1. Nah, berarti hasilnya adalah B pangkat X kuadrat tambah X, kemudian dikurang, karena posisi bagi jadinya bentuknya kurang X kurang 1. Hati-hati ya, dikurang dengan X tambah 1, dikurang dengan X tambah 1 itu seluruhnya. Nah, kalian paling sering terjebak di situ ya kan. Nah, X kuadrat dikurang 1. Nah, kemudian ini sama dengan B pangkat X kuadrat dikurang 1. Ini bisa sih sebenarnya kita faktorkan. Jadi X kurang 1 dikali dengan X tambah 1. Nah, berarti ini sama aja artinya dengan F X kurang 1 dikali X tambah 1. Atau langsung aja tadi di awal F X kuadrat dikurang 1. Ada pilihannya, bentuknya adalah Fx kuadrat dikurang 1 yang E. Ya kan? Nah, bedakan dengan yang ini ya, tentunya udah sangat salah kalau kalian pilih yang itu ya, bukan berarti ini adalah Fx tambah 1 dikali Fx kurang 1. Yang ini nggak boleh ya, nggak boleh dibuat seperti itu ya. Nah, jadi jawabnya yang tepat itu adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 8 sekarang. Diketahui fungsi Fx-nya sama dengan 2x tambah 1. Dan FOG X tambah 1 sama dengan bla bla bla. Kemudian nilai daripada G-2. Nah, baik teman-teman, ini adalah soal yang HOTS. Ya, kita pakai dengan cara cepat sesuai dengan instruksinya di sini ya. Nah, jadi yang pertama, ini sih sebenarnya boleh kita cari fungsi Gx-nya dulu. Setelah dapat Gx-nya, kemudian nanti kita masukin X-nya minus 2. Nah, itu cara yang pertama yang agak lebih panjang ya, dibandingkan dengan kalau kita pahami FOG X tambah 1. Itu artinya berarti FG X tambah 1. Ya kan? Nah, penulisannya seperti ini kalau dibuat dalam bentuk kurung. Komposisinya diubah menjadi kurung ya. Nah, ini sama dengan minus 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Ini saya tulis lagi ulang. Nah, apa sih pengertian Fgx tambah 1? Artinya pada fungsi f, gantilah x-nya menjadi ini semua. Mana fungsi f-nya? Yang ini. Gantilah x-nya menjadi gx tambah 1 gitu ya. Nah, berarti 2 kali Gx tambah 1 ditambah 1 ini sama dengan, nah ini tulis lagi 2x kuadrat dikurang 4 dikurang 1. Nah, kemudian satunya ini kita pindahkan ke sana ya. Nah, berarti jadinya 2 kali Gx tambah 1 ini sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 2. Ini 2-nya ternyata bisa kita kecilin. Nah, sehingga dapatlah Gx-nya ya. Sorry, Gx tambah 1. Gx tambah 1 ini sama dengan bagi 2. Ini tentunya kita bagi 2. Sehingga hilang 2-nya ini juga. Ini semuanya kita bagi 2. Berarti negatif x kuadrat dikurang 2x dikurang 1. Ya. Nah, itu adalah Gx tambah 1. Yang ditanya tadi adalah G minus 2. Nah, ini yang kita masuk di sini dengan cara cepatnya. Jadi nggak perlu kita cari lagi Gx-nya, ya nggak perlu lagi kita cari Gx-nya, tapi cukup langsung kita isi ke X tambah 1, jadi terlebih dahulu kita ambil X tambah 1, samakan dengan yang ditanya, minus 2, G minus 2 tadi. Nah, berarti X-nya sama dengan minus 3. Nah, kemudian kalau ditanya G minus 2 tadi, maka ke fungsi ini gantilah X-nya sama dengan yang kita cari tadi minus 3. Nah, itu dia langsung jawabnya. Ya. Nah, ayo coba kita isi. X-nya minus 3 minus 3 kuadrat jadi 9. Dikurang 2 kali minus 3. Ya kan? Nah, kemudian dikurang 1. Nah, maka hasilnya adalah minus 9 ditambah 6 dikurang 1, berarti hasilnya adalah minus 4. Oke, kita lanjut lagi di sini yang nomor 9. Fx-nya diketahui, Gx-nya diketahui, FOGX-nya pertanyaannya ya. Nah, ini teman-teman kalau kita mau cari FOGX-nya itu ya, ini cukup kita ambil pengertian dari komposisi tadi ya. Nah, di sini saya buatkan FOGX tadi artinya apa? Ayo.
ini berarti FGX. Ya kan? Ini adalah FGX. Nah, satu-satu kita isi. FG-nya itu tadi apa? Akar 2X. Ya kan? Nah, hasilnya sama dengan isi. X-nya menjadi akar 2X. Ya kan? Nah, berarti 2 dikali ya X-nya ini kita isi menjadi akar 2X. Nah, gitu dia maksudnya, teman-teman. Kemudian dibagi dengan akar 2X, setiap X kita ganti menjadi akar 2X. Kemudian dikurang 4. Ya kan? Nah, berarti hasilnya sama dengan 2 buka kurung akar dari 2X. Ya kan? Kemudian dibagi. Ini di dalam kurungnya ini kita buka aja, langsung aja 2 kali akar 2X. Ini kita kuadratin jadinya 2X gitu ya. Akar 2X kalau dikuadratin kan berarti jadinya langsung 2X aja, akarnya hilang gitu ya. Nah, kemudian dikurang dengan 4. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 2 semuanya, berarti hasilnya adalah akar 2X aja di atas, ya kan? Nah, kemudian di bawah tinggal X dikurang 2, ya kan? Akar 2X dibagi dengan X dikurang 2. Pilihannya adalah yang C, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi soal terakhir. Ini bentuknya di tahun yang lalu muncul juga, hanya beda angka aja ya. Nah, ini tinggal saya tegaskan aja. FAX tambah 3 adalah FFX sama dengan 4X tambah 9. Ya, FX-nya sudah diketahui ini. Nah, kemudian apa pengertian FFX ini? Ya, ini cukup kita ambil FX-nya adalah isi ya. Ini kan kita isi satu-satu dulu. Fx yang ini langsung kita isi jadi AX tambah 3 gitu ya, AX tambah 3. Nah, ini sama dengan 4X tambah 9. F ini artinya apa lagi nih? Ke fungsi F, kita ganti X-nya menjadi ke fungsi F. Ini artinya ke fungsi F, gantilah X-nya menjadi AX tambah 3. Mana fungsi F? Yang ini. X-nya ini kita ganti menjadi AX tambah 3. Ya kan? Nah, berarti artinya A dikali X-nya diganti. X-nya ini diganti menjadi AX ditambah 3. Ya kan? Nah, ditambah 3 lagi. Ini tambah 3 lagi, jangan lupa. Nah, kemudian ini kita samakan dengan 4X tambah 9. Ya kan? Nah, ini A-nya kita kalikan dulu. Ini berarti A kuadrat X ditambah 3A. Kemudian tambah 3 sama dengan 4X ditambah 9, ya kan? Nah, kemudian ini tinggal kita ambil kesamaan, yaitu A kuadrat sama dengan koefisien X yang di kanan, 4. Nah, berarti A-nya sama dengan positif negatif 2. Kalau kita pilih contohnya 2, ya kan? A-nya 2, coba masukin ke sini, benar nggak A2? Ya kan? Nah, 3 kali 2, 6 tambah 9, sama dengan 9 juga ya. Berarti A-nya kita pakai 2, kemudian yang ditanya bukan A, teman-teman, tapi A kuadrat ditambah 3A ditambah 3. Berarti A kuadrat 2 kuadrat, ya kan? Kemudian ditambah 3 kali A-nya 2, kemudian ditambah dengan 3. Berarti hasilnya 4 tambah 6 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 13. Ya, pilihannya yang A. Oke, demikian teman-teman. Ini kira-kira bentuk daripada soal yang akan ditanyakan pada fungsi-fungsi. Ini harus kalian jaga, karena tahun lalu ini ada beberapa soal yang ditanyakan dari fungsi ini. Maka tahun ini kita udah lengkapin semuanya. Kira-kira apa aja yang belum. Ya, topik yang pertama itu yang di awal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu belum ditanyakan di tahun yang lalu. Kalian jaga, kemudian jaga lagi yang sudah ditanyakan. Ya, mudah-mudahan bisa lebih memahami dan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan di sini. Jangan lupa like dan subscribe, karena akan menyusul topik-topik yang berikutnya yang merupakan prediksi kita untuk tahun 2020. Dan ingat, di akhir menjelang ujian UTBK nanti akan saya keluarkan bentuk soal yang sangat mirip atau bocoran soal untuk UTBK 2020. Oke, tetap semangat, salam sukses. Salam calon mahasiswa baru 2020.